Baik, selamat siang saudara dan sahabatku. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rudi Rahabian. Kali ini saya berada di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, bersama dengan saya Bung Martin Bokaraman, biasa dipanggil Bu Ateng, ya, pengurus besar Angkatan Muda GPM. Dan beliau mendampingi MPPD MGPM daerah Sulatali Abu. Pada kesempatan yang baik ini saya hendak meminta pendapat beliau, kesan dan pesan beliau setelah mendampingi kegiatan MPP di Pulau Taliabu. Silakan Bung Ateng. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih buat Pak Wasikum. Kami diberikan kesempatan untuk ada di media beliau dan berbicara tentang fenomena di Sulat Taliabu selama beberapa hari di dalam perjalanan pelayanan. Ya. Bersama beliau dan beberapa teman. Ada Pak Benli, Pak Pendeta Benli Patiawan dan juga Pak Pendeta Anes Titale, ya, Kepala Biro Hukum Gereja, dan saya sebagai pengurus besar advokasi MPPG 25 Angkatan Muda GPM daerah Sulat Taliabu. Oke. Kesan saya sungguh indah. Kita berjalan dari menggunakan kapal dari Ambon sampai di Sanana, kemudian naik kapal lagi, kemudian kita dengan speedboat, kemudian kita berjalan menyusuri pantai selatan daerah Taliabu, dan alam memberikan beberapa inspirasi yang cukup baik. Alam, ya, bukan alam. Alam. Oke. Memberikan inspirasi yang cukup baik untuk memberikan kita pengetahuan bagaimana penyatuan kita, tapi juga bagaimana kita harus berjuang untuk melaksanakan pelayanan di tengah-tengah arus dan gelombang sesuai dengan kehendak alam. Kita tiba dengan baik di air Kadai. Oke. Proses musyawarah pimpinan paripurna boleh berlangsung dengan sangat ramah. Kita disambut baik oleh jemaat GPM Air Kadai yang juga masyarakat dalamnya ada Muslim, ada juga Kristen, dan kita melihat suatu perpaduan bersama-sama untuk mensukseskan acara musyawarah pimpinan paripurna daerah ke-25 Angkatan Muda GPM daerah Sulat Taliabu, dan itu memberikan kesan bagi kami dalam perjalanan ini. Tetapi juga beberapa hal yang menjadi agenda utama dari MPPD itu adalah soal-soal pendidikan, tetapi juga soal-soal pemberdayaan ekonomi pemuda, soal-soal lain juga, soal-soal politik terkait dengan konstelasi pemilu kada di daerah Sulat Taliabu. Dan semuanya dapat dibicarakan dengan baik, dan ada beberapa diktum-diktum yang dibuat dalam MPP yang merupakan kerja-kerja kita, program operasional di tahun 2025. Oke. Bung Ateng, ini salah satu isu yang juga kebetulan Pak Pendeta Benli ini datang juga untuk melakukan pendalaman isu efek dari tambang di Maluku Utara di Pulau Taliabu. Apa pandangan Angkatan Muda berkaitan dengan adanya industri pertambangan, apa dampaknya bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan? Mungkin ada pandangan kritis dari Angkatan Muda. Silakan. Ya, benar sekali Pak. Dalam perjalanan dari Ambon itu kita secara bersama juga melihat seluruh file atau dokumen kajian yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Bung Benli dan teman-teman, dan itu merupakan salah satu agenda yang sudah kami persiapkan bersama untuk dibawa dalam study meeting dalam musyawarah pimpinan paripurna daerah Sulat Taliabu ke-25. Namun berkaitan dengan hal teknis kita dibatasi oleh waktu, tetapi juga oleh fokus dan sebagainya, sehingga materi sarana prasarana sarana prasarana sehingga materi itu tidak dapat dibawakan oleh MGM. Kami punya ekspektasi bahwa kalau memang musyawarah pimpinan paripurna daerah kemarin Bung Benli membawakan materi itu, maka AMGPM bisa menyusun satu produk. Apa intervensi AMGPM soal perusahaan, soal limbah, soal ekologi. Dan walaupun materi tidak dapat disampaikan, tapi lewat arahan pengurus besar AMGPM kami juga telah menyampaikan kepada teman-teman di daerah bahwa isu lingkungan merupakan isu yang sangat penting dan dibahas, dan ada beberapa keputusan yang sudah dibuat di MPPD
Dan harapan kami sebagai pengurus besar adalah di 34 daerah itu melaksanakan hal yang sama, soal bagaimana kita semacam reconnecting donatur, kita kembali ke alam, sebab alam merupakan bagian dari kita. Mungkin itu Pak. Wow, dahsyat sekali ya. Itu pikiran seorang pengurus besar yang mengayomi 34 daerah ya, di Maluku dan Maluku Utara, Bung Ateng ya. Iya Pak. Bung Ateng sendiri sudah 30 tahun lebih menjadi kader Angkatan Muda. 1994. 1994. Apa sebenarnya yang membuat Bung Ateng masuk Angkatan Muda ini? Ya, Angkatan Muda yang jelas organisasi besar, dia organisasi kader, dia telah melahirkan banyak pemimpin tengah-tengah masyarakat, tapi juga bangsa, tapi juga gereja. Kita terpanggil untuk belajar di AMGPM, dalam upaya belajar itu untuk menjadi seorang leader. Bagaimana AMGPM membentuk kita sesungguhnya. Dan inti sadar AMGPM itu bukan hanya soal pelayanan, tapi Yesus Kristus mencipta organisasi ini supaya seluruh kader yang ada dalamnya memiliki choice atau pilihan. Oke. Kalau kita menjadi seorang pelayan yang baik, kita belajar menjadi seorang pelayan. Kita ingin menjadi seorang ASN yang baik, di sinilah kita tempatnya kita belajar menjadi seorang ASN yang baik. Kita ingin menjadi seorang entrepreneur yang baik, di sinilah kita belajar bagaimana menjadi entrepreneur. Dan kalau kita ingin menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, di AMGPM inilah tempat kita untuk belajar. Karena itu bagi seluruh kader masuk di AMGPM adalah kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita memiliki ilmu bagi masa depan. Terima kasih Bung Ateng atas beberapa komentar singkat yang kiranya dapat menginspirasi kader-kader Angkatan Muda secara khusus dan juga pemuda gereja dan pemuda bangsa di mana saja berada. Demikian saudara dan sahabatku yang terkasih, percakapan singkat dengan Bung Ateng Bukaraman, pengurus besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, langsung dari Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.